Maaf Pak Rizky, izin kalau ini nggak kedengeran Pak. Nggak tahu ini yang lain apakah dengar yang di online? Enggak, enggak dengar suaranya Pak Rizky. Kok bisa? Kan sudah bisa Oh, Pak. Oh udah. iya, belum dipencet sama Farid, Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu semua. Kita melanjutkan kegiatan workshop digitalisasi pengelolaan bank sampah Kota Padang. Yang mana kegiatan ini adalah kerjasama PSLH Unan, kemudian Geria Luwu, dan uh, IJES Jepang, Institute of Global Environment Strategist. Jadi secara online sudah hadir, ada Pak Toto dari IJES Jepang, kemudian ada juga tim dari Gria Luhu, ada Bu Suya, ada Bu Yanti, ada Kak Vina, dan Kak Dimas. Kemudian di ruangan ini ada yang dari uh, Clear Plus, Pak Alvin, kemudian ada Pak Doce dari Nabuang Saro, kemudian ada Pak Karel dan Pak Robi, ya terpisah duduknya, dari Eko Ato, kemudian ada dari Trust to Move berdua, dan juga dari DLH Kota Padang ada berdua hadir, mungkin nanti bisa diperkenalkan diri langsung. Baik, kita langsung, Bu, atau ada pengantar dulu dari Pak Toto? Baik, Pak Rizky, makasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Salam. sekalian. Ketemu lagi dengan terima kasih Pak Rizky Unan yang sudah mengorganisir acara ini. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian dari teman-teman dari agregator, dari Semen Padang, dan dari Dinas Lingkungan Hidup. Ini adalah kelanjutan dari kegiatan yang kita sudah rencanakan dari tahun lalu ya sebenarnya. Kemudian kita diskusikan juga beberapa kali waktu di sana maupun kemarin bulan Januari kita workshop di Hotel ZHM ya, Zurich. Nah, ini jadi kelanjutannya. Kita ingin langsung implementasi untuk memperbaiki tata kelola atau dan operasionalnya dari bank sampah di Kota Padang. Harapannya untuk meningkatkan circularity yang nanti bisa memperbaiki kondisi circularity di Kota Padang. Kami bekerja sama dengan UNAN, tempatnya Pak Rizky, PSRH, dan Pak Mahdi. Kemudian juga nanti untuk tim untuk digitalisasinya dari Krialuhu dari Bali. Mungkin kami persilahkan dari Bu Suya, timnya Bu Suya untuk menjelaskan lebih lanjut. Silakan. Baik, izin juga ke Bu Yanti. Baik, Mbak Suya, terima kasih banyak Pak Sudarmanto. Eh, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo budaya untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dari DLH di Kota Padang, Bapak Ibu dari tim Universitas Andalas di PSLH, eh, dan teman-teman dari Gria Luhu, serta Bapak Ibu yang mungkin saya tidak belum tahu ya yang hadir di siapa aja. Terima kasih atas kesempatannya bersedia untuk hadir dalam pertemuan untuk membahas rencana pelaksanaan pilot project begitu ya untuk digitalisasi bank sampah di Kota Padang. Jadi sebelum pertemuan ini tadi kita sudah punya pertemuan dengan BSI dan BSU untuk juga menyampaikan rencana kegiatan ini, dan dari diskusi tersebut kita mendapatkan sambutan yang baik dari teman-teman bank sampah di Kota Padang. Kemudian sesi yang sekarang kami berharap juga mendapat masukan dari Bapak Ibu di pemerintahan Kota Padang, sehingga memang nanti proses digitalisasinya memang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kota Padang. Saya mungkin tidak akan berbicara terlalu banyak karena nanti pasti ada penjelasan lebih teknis mengenai rencana kegiatannya, tahap-tahapannya, dan persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Dan mohon masukannya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kerjasama pertama kami dari GL di
Pulau Sumatera di Kota Padang ini bisa menghasilkan dampak yang baik sehingga nanti memang bisa di scale up untuk mencakup semua bank sampah yang ada di Kota Padang. Mungkin demikian saja dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan ke Bu Suya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Yanti. Ya, mungkin kita langsung saja, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin juga sudah disampaikan maksud dan tujuan dari meeting kita hari ini lebih ke memperkenalkan proyek kita secara umum, nanti targetnya siapa, dan juga bagaimana sistem digitalisasinya. Dan tadi juga seperti sudah disampaikan bahwa kita sudah berdiskusi dengan BSI dan BSU, lebih juga kami beruntung lebih mengenal mengenai BSI dan BSU di Padang hingga nanti proses digitalisasi juga berjalan dengan baik. Izin, nama saya Suya, saya dari Geria Luhu. Kami merupakan bank sampah digital yang ada di Bali. Untuk digitalisasi kami juga sudah membantu bank sampah yang ada di Kalimantan dan juga di Pulau Jawa, dan ini kami sangat beruntung berkesempatan juga untuk memulai di Sumatera. Nah, dengan tim saya ada Bu Yanti juga akan membantu, dan juga dari Alvina yang juga akan mempresentasikan secara singkat mengenai proyek kita dan juga digitalisasi secara umum. Nanti juga kami mohon arahan, bimbingannya di akhir sesi, mungkin kita ada diskusi dan juga mungkin pertanyaan terkait dengan proyek kami. Jadi kami mohon juga arahan dari Bapak dan Ibu dari DLH dan juga agregator hingga nanti proyek kita berjalan dengan baik. Mungkin singkat saja yang ingin saya sampaikan nanti mengenai proyek kita secara umum adalah kita ingin meningkatkan traceability dari bank sampah itu sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita punya data secara umum, secara singkat, nanti tim akan menjelaskan secara lebih detail. Jadi berapa sih sampah yang terkolek di BSI dan itu nanti kemana? Nah, nanti kan terkaitannya dengan agregator, misalnya 30% dari sampah yang kolek itu kena buang sarop, tipenya apa, dan juga nanti mungkin 20% ke agregator Gilplas seperti itu. Jadi akhirnya adalah data traceability yang kita ketahui berapa yang terkolek dan nanti kemana, sehingga kita tahu circularity dari proses bank sampah di Padang itu seperti apa. Jadi secara singkat, outcome yang kita harapkan seperti itu. Kita ingin dengan digitalisasi ini kita ingin nge-track atau nge-trace gitu, data dan end of life value chain dari bank sampah ini sendiri dan juga agregator. Seperti itu singkatnya, saya persilahkan tim saya, Alvina, untuk mungkin memberikan penjelasan lebih detail mengenai proyek kita. Terima kasih Kak Suya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Ya, jadi mungkin di sini kita akan lebih banyak diskusi Bapak Ibu karena memang untuk transformasi digitalisasinya ini sistem digitalnya itu akan sepenuhnya dipegang oleh bank sampah unit lebih tepatnya seperti itu karena merekalah yang sebagai pihak yang mengumpulkan sampah-sampah atau material daur ulang yang akan nanti didaur ulang oleh Bapak Ibu sekalian seperti itu. Dan tentu juga kalau kita bahas digitalisasi dengan data, pasti nanti ini akan dibutuhkan oleh pemerintah yang mungkin dalam kesempatan kali ini diwakilkan oleh DLH Kota Padang. Nanti mungkin kita bisa dapat insight atau masukan-masukan juga terkait apa sih yang mungkin dari tadi kita udah melihat dari sudut pandang bank sampah unit sama bank sampah induk. Mungkin nanti kita bisa diskusi kalau dari sudut pandang agregator, sudut pandang DLH itu bagaimana sih kendala yang mungkin yang dialami oleh masyarakat di bawah seperti itu, masyarakat pada umumnya atau bank sampah induk dan bank sampah unit seperti itu. Ya, mungkin ini pendahuluan singkat. Mungkin tadi juga udah disampaikan sama Pak Toto, sama Kak Suya, sama Bu Yanti. Jadi saya masuk ke kegiatan-kegiatan kita. Ya, jadi secara garis besar, Bapak Ibu, kegiatan kami dalam proyek ini akan dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada pengumpulan data dan analisis, lalu ada digitalisasi, lalu ada peningkatan kapasitas, dan juga ada monitoring dan evaluasi. Seperti itu. Nah, untuk pengumpulan data ini, kami mengumpulkan data, bekerja sama juga bareng sama UNAN juga, sudah mengumpulkan beberapa data, dan kami juga akan melakukan sesi wawancara kepada stakeholder
Dan salah satunya dalam kegiatan ini juga merupakan salah satu proses pengumpulan data dan analisis, di mana nanti mungkin kita bisa berdiskusi agar proyek ini dapat berjalan dengan baik. Lalu kami juga akan melakukan digitalisasi bank sampah. Lalu peningkatan kapasitas ini lebih kayak memberikan pemahaman kepada bank sampah unit, bank sampah induk, atau pihak-pihak terkait apa sih yang harus kita pastikan untuk meningkatkan keberlangsungannya, keberlanjutannya. Mungkin dari bagaimana cara mengedukasi bank sampah, bagaimana cara melakukan penggunaan aplikasi itu, bagaimana nanti sharing knowledge-nya, atau mengajarkan mungkin rekan-rekan yang menggunakan aplikasi seperti itu. Baru ada monitoring dan evaluasi, yang dimana nanti dari data yang dikumpulkan kita dapat menyimpulkan sesuatu, atau dari hasil program ini kita dapat membuat satu solusi yang baik diterapkan di Kota Padang. Seperti itu. Nah, ini untuk timeline-nya. Jadi untuk baseline assessment-nya akan diadakan bulan ini, bulan Maret sampai bulan April. Lalu untuk digitalisasi, kami akan lakukan perkiraan dari bulan April dan Mei. Intinya bulan Mei kami harapkan digitalisasi sudah dapat diterapkan. Lalu ada peningkatan kapasitas, yang dimana peningkatan kapasitas ini juga kami akan lakukan bulan Mei, di saat kami nanti akan langsung datang ke Padang dan juga akan ada monitoring evaluasi. Seperti itu. Nah, ini mengapa digitalisasi? Kenapa sih kami membutuhkan digitalisasi? Sorry. Ya, nah mungkin perkenalan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi Bank Sampah Grialuhu, kami Grialuhu ini merupakan bank sampah yang sebelumnya juga menggunakan sistem manual seperti itu. Nah, dalam kegiatan sistem manual ini banyak kendala yang dialami. Yang pertama itu pencatatan lebih lama, karena biasanya pencatatan lebih lama karena kita harus catat di buku tabungan nasabah dulu, baru kita catat di buku besarnya kita, belum lagi kita kalkulator, belum lagi kita kalikan itu jenis-jenis sampahnya dan total tabungannya. Jadi itu makan waktu yang lama. Lalu pelaporan. Nah, kalau misalnya di saat ada pemerintah, mungkin pemerintah daerah, desa, atau pihak-pihak yang minta pelaporan, itu biasanya petugas-petugas atau pengurus bank sampah itu membutuhkan waktu yang lebih seperti itu. Biasanya, terus juga pelaporannya itu tidak bisa diberikan secara langsung. Jadi misalnya kalau misalnya hari ini bank sampah buka, mungkin laporannya bisanya diberikan nanti malam atau besoknya, seperti itu. Lalu juga terkait keamanan data. Keamanan data kalau bukunya hilang, itu akan susah kita nge-track-nya, akan susah kita cari. Kalau buku besarnya bank sampah hilang, kita harus cek lagi buku tabungannya nasabah seperti itu satu-satu. Jadi keamanan datanya masih belum cukup kuat lah seperti itu. Sama transparansi data. Nah, kalau biasanya kan kalau kita menggunakan manual ya, karena kita perhitungan, pakai tangan dan lain sebagainya, ada kemungkinan kesalahan-kesalahan penulisan yang bisa dicatat. Jadi sehingga bisa sering juga kami alami dulu buku tabungannya beda sama buku tabungan, padahal cuma karena salah tulis aja kayak begitu. Kenapa sih? Karena jadi dari permasalahan-permasalahan itu akhirnya kami membuatlah aplikasi digital. Nah, dari selama berproses aplikasi kami mendapatkan informasi-informasi dari para pengurus bahwa mereka bilang dengan aplikasi kami itu pertama lebih mudah digunakan karena memang tampilannya yang simple, dan kami menargetkan para pengurus bank sampah ini kan merupakan ibu-ibu kami, bapak-bapak kami yang mungkin belum sefasih kami ya yang anak-anak muda. Jadi dengan tampilan yang simpel itu mempermudah mereka. Seperti itu. Terus juga hemat waktu yang sebelumnya mereka harus catat 2 kali di buku tabungan sama buku besar. Dengan aplikasi mereka tidak perlu mencatat, cukup 1 kali, habis itu sudah dapat terlihat keduanya. Lalu keamanan data. Nah, kalau misalnya kalau misalnya servernya ada bermasalah, itu kita masih ada backup. Jadi kami memiliki 3 backup server. Jadi kalau satu bermasalah, kita masih tersimpan ke yang lainnya. Terus kalau keamanan data, misalnya bank sampah induknya ini sudah tidak aktif sekitar 2 tahun, datanya akan tetap tersimpan seperti itu. Jadi tidak hilang sama sekali. Dan juga real time. Nah, ini mungkin yang sering dikeluh kesahkan oleh nasabah terkait datanya nggak real time karena mereka
dapat jumlah tabungannya itu mungkin nggak harinya langsung atau besoknya atau bahkan ada yang sampai minggu depan seperti itu. Nah, aplikasi kami itu tersedia dalam 3 bentuk aplikasi. Yang pertama ada aplikasi nasabah dengan mobile, terus juga aplikasi pengurus atau bank sampah unit juga dengan mobile. Lalu ada dashboard admin, ini tersedia dalam bentuk web based kayak gitu. Jadi ini bisa dibuka di browser, di search engine lainnya seperti itu. Nah, untuk fitur admin sendiri, fitur admin ini ada beberapa informasi. Nah, mungkin informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para agregator, para DLH nanti akan bisa diambil dari admin ini. Tentu dengan persetujuan dari bank sampah itu sendiri. Karena balik lagi data ini merupakan data milik bank sampah seperti itu. Tapi tentu bank sampah juga kalau misalnya mereka apa ya namanya ingin berkembang, tentu kan akan ada kolaborasi ya, karena untuk mengerjakan pengelolaan sampah ini tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, di sini fitur-fiturnya itu ada pelaporan. Jadi pelaporannya itu kita bisa tahu nih berapa sampah sih yang udah dikelola. Misalnya di bank sampah unit A, jenis sampah apa aja sih yang paling banyak seperti itu. Dan juga di sini ada fitur untuk input ke Simba seperti itu. Jadi biasanya kan kalau di Simba itu kita nginput nih bank sampah A berapa, jenisnya apa aja yang di input, harinya kapan. Nah, itu banyak banget data yang harus diinput. Tapi dengan aplikasi ini, dengan aplikasi Grialuhu, cukup kita download filenya, kita download mau dari rentang waktu kapan aja, nanti tinggal kita upload di Simba, langsung semuanya sudah terinput. Jadi kita nggak perlu input satu-satu. Seperti itu. Ya, ini merupakan aplikasi bank sampah, pengurus bank sampah, seperti itu. Jadi di mana memang tujuan kami ini, aplikasi kami ini bertujuan untuk mengubah perilaku. Makanya nanti di dalam aplikasi kami ini ada fitur-fitur seperti peratingan, dan juga ada pelaporan atau komentar seperti itu. Nah, ini nanti akan ada 2 tipe, ada untuk nasabah dan juga ada untuk pengurus bank sampah. Kalau untuk pengurus bank sampah, ada ada fitur nasabah, jadi nanti kalau sekarang untuk nomor induknya sudah secara otomatis, jadi kita tidak perlu menginput lagi, yang paling yang kita butuhkan adalah nama sama alamat, seperti itu. Dan alamatnya pun nanti bisa disesuaikan. Apakah misalnya mau nama jalannya atau nama desanya saja, itu disesuaikan. Lalu ada dengan penginputan jenis tabungan, jadi kita bisa menginput jenis sampahnya apa, beratnya berapa, dan di sini kita bisa menginput banyak-banyak. Jadi misalnya kalau ada di nasabah itu ada 5 jenis, ya kita bisa langsung input ke 5-5-nya. Seperti itu. Kami juga ada sistem barcode. Nah, ini barcode ini biasanya digunakan untuk para bank sampah yang memiliki banyak nasabah. Jadi biasanya kan susah tuh kalau kita ngecek searching satu-satu. Nah, biasanya kalau dari barcode akan mempermudah. Terus ada sistem rating juga. Nah, di sini rating inilah yang kita pakai untuk mengedukasi masyarakat seperti itu. Mengecek pemilahan mereka. Lalu di sini ada laporan, ada detail setorannya juga. Jadi kita bisa tahu berapa saja jenis sampahnya, berapa beratnya, dan berapa total tabungannya. Seperti itu. Nah, ini. Ya. Mungkin itu dari sisi aplikasi pengurus dan juga aplikasi nasabah. Seperti itu. Nah, apa sih keuntungannya kalau misalnya nanti bank sampah ini menggunakan aplikasi kami? Yang pertama, yang menurut saya juga sangat-sangat penting, yaitu pelaporan. Pelaporan ini, dari pelaporan ini kita dapat mengevaluasi ini performa bank sampah. Performa bank sampah baik unit atau induk. Jadi dari laporan ini kita bisa cek, oh ternyata misalnya nih, di satu desa ada satu bank sampah unit. Kita bisa tahu nih, oh berapa banyak sih nasabah yang aktif, berapa sih total misalnya total masyarakat yang tinggal di sana, kita bisa tahu, oh ternyata 30% masyarakat sudah bawa ke bank sampah. Sisanya bawa kemana? Nah, ini kita bisa mungkin bisa dijadikan tugas, kita bisa cari tahu lagi apa sih sebenarnya yang terjadi. Karena tentu harapan kita kan
semua sampah itu dapat dikelola. Terus ada data traceability, dan di mana nanti di sini dengan aplikasi ini kita bisa mengetahui nih keuntungan, kita dapat menganalisis keuntungan dan kerugian dari bank sampah. Lalu ada keamanan data sesuai yang saya bilang sebelumnya, jadi lebih aman walaupun tidak dipakai lama masih bisa digunakan. Input data di Simba, perubahan harga. Nah, biasanya ini yang selalu ditanyakan. Kita tahu bahwa harga sampah itu fluktuatif, naik turun tergantung bagaimana pasarnya, permintaan pasar dan lain sebagainya. Nah, dengan aplikasi kami ini bisa nanti untuk mengatur perubahan-perubahannya, dan juga ada efisiensi waktunya tentu akan mempermudah. Gria Luhu sendiri sudah kami di Gianyar, khususnya di Gianyar saja, kami sudah melakukan digitalisasi ke 35 desa dengan 153 bank sampah unit dan 200 lebih pengurus bank sampah kami, dan total nasabah kami yang hanya di Gianyar saja itu 13 ribuan. Nah, apa sih yang biasanya benefit digitalisasi kalau di Gianyar? Jadi dengan adanya digitalisasi ini, kami biasanya memberikan laporan ke desa. Dengan mereka, kita bisa menganalisis, biasanya tiap tahun kami ngecek berapa, kami bikin satu laporan, di mana dalam laporan itu kita menginformasikan berapa banyak yang sudah menjadi nasabah, berapa persen yang belum menjadi nasabah. Nah, nanti dari laporan itu kita akan menargetkan ke desa. Biasanya kita tanya, Pak, Ibu, kalau misalnya tahun ini 30%, berani nggak tahun depan 40% masyarakat yang ikut ke bank sampah. Biasanya kami menargetkan itu ke desa, karena balik lagi, untuk pengelolaan sampah ini kita berkolaborasi, jadi bukan hanya Gria Luhu saja yang kerja, tapi juga pemerintah desa harus turut berpartisipasi aktif, seperti itu. Dan juga dari laporan ini kita bisa tahu, oh ternyata masyarakat saya lebih suka menghasilkan sampah atau material jenis PET, seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui potensial-potensialnya. Nah, selain itu juga Gria Luhu memberikan laporan-laporan untuk pengambilan keputusan atau perencanaan ke depannya. Kayak misalnya yang tadi saya sampaikan, misalnya tahun ini 30, kita pengen targetkan tahun depan 40%, apa saja sih yang harus dilakukan? Bagaimana dengan anggaran desanya, nanti akan disesuaikan. Biasanya itu yang kami lakukan, seperti itu. Terus misalnya kalau kita tahu, kalau yang berhubungan dengan agregator nih, misalnya kita cek, oh ternyata mungkin contohnya sampah kresek belum ada yang ngambil nih, kita bisa cari tahu, oh ada nggak dia di sini agregatornya. Kalau ada, kita kumpulkan data itu, misalnya kita kumpulkan dari semua bank sampah unit, oh ternyata sebulan kita bisa dapat 1 ton nih, pasti nanti kita akan mencari agregator dan pasti kita akan berdiskusikan terkait hal itu, karena kami juga sadar bahwa kita kalau agregator kan nggak bisa ngambil sedikit-sedikit ya, pasti harus tonase yang banyak, seperti itu. Nah ini juga dari pelaporan itu juga bisa membantu. Ini sih yang kami lakukan di Bali. Tapi kalau di Bali kami memang tidak hanya di Gianyar saja, kami juga berkolaborasi dengan bank sampah induk yang ada di Bali, seperti yang ada di Bangli, yang ada di Denpasar, untuk jenis-jenis sampah yang memang masih belum bisa didaur ulang. Mungkin contohnya yang sekarang bermasalah itu kalau di Bali itu styrofoam. Nah, biasanya dari ini kita akan riset, kita akan melakukan analisis, misalnya bank sampah Gria Luhu berapa sih styrofoamnya, bank sampah di Bangli berapa, dan bank sampah yang ada di lain berapa. Nah, nanti kita akan cek, oh di Bali ternyata styrofoamnya sekian, kira-kira ada nggak agregatornya. Kalaupun nggak ada, kita bisa approach agregator-agregator yang ada di luar, yang ada di Jawa, ini di Bali ada sekian, mau nggak di Bali kerja sama, kayak biasanya kami kayak begitu. Jadi memang balik lagi, ini kuncinya adalah kolaborasi, seperti itu. Nah ini juga di Kalimantan. Di Kalimantan kami membantu P3E, mungkin yang sekarang udah berubah namanya. Jadi kami membantu digitalisasi di beberapa kabupaten kota. Dengan tujuan adalah biar data-data itu dapat di-track, dapat dilihat oleh P3E, jadi mereka tahu nih, apa saja sih program yang dapat dilaksanakan di Kalimantan untuk meningkatkan pengelolaan sampahnya. Nah, dari sistem ini biasanya kami akan mengetahui bahwa oh di kabupaten ini sampah, misalnya sampah HDPE tidak diangkut, sedangkan di kabupaten yang lain diangkut. Nah, apa sih kendalanya agregator? Agregatornya kenapa permasalahannya? Oh, ternyata jauh dan lain sebagainya. Nah, nanti akan ada diskusi-diskusi lah terkait itu. Mungkin kita akan berkolaborasi, bisa nggak
misalnya agregator ini ngambil di kabupaten ini, otomatis kan akan ada tempat dan lain sebagainya. Nah, itu pasti akan didiskusikan lebih lanjut seperti itu. Dan ini tentu kolaborasinya tidak hanya dari bank sampah, tidak hanya dari masyarakat saja, tapi juga pemerintah daerah itu harus turut aktif berpartisipasi dan juga para agregator seperti itu. Karena percuma kita kalau di bank sampah kita kumpulin, tapi kita bingung nih kemana kita bawa kayak begitu. Pada akhirnya nanti ngumpulnya di TPA lagi. Padahal kita tahu itu sangat potensial untuk didaur ulang seperti itu. Nah, ini langkah-langkah digitalisasi yang akan kita lakukan ke bank sampah. Jadi pertama kita akan mengenalkan sistem Gria Luhu yang kita lakukan seperti hari ini. Lalu akan ada MOU kerjasama. MOU kerjasama ini dengan bank sampah kalau untuk aplikasinya. Dan kami harap juga setiap agregator yang bekerja sama dengan bank sampah induk harus ada MOU kerjasama juga karena di MOU kerjasama ini kan ada tanggung jawab, ada kewajiban, hak juga yang kita bisa lakukan dan untuk mengelola sampah ya pasti kita harus bareng-bareng dan kita bisa tuangkan di MOU ini. Baru nanti ada pengisian template oleh bank sampah, akan ada training bank sampah induk dan bank sampah unit serta ada monitoring evaluasi seperti itu. Nah, mungkin itu secara singkat terkait dengan apa sih yang akan kita lakukan, digitalisasi kita akan dilakukan seperti apa. Nah, apa sih kira-kira hubungannya dengan para Bapak Ibu agregator dan juga DLH? Tentu yang kami sangat inginkan adalah sampah ini tersalur dengan baik seperti itu kalau untuk agregator. Kalau bisa tentunya kan semakin banyak sampah yang dikelola bahkan akan semakin bagus seperti itu. Tentu aja dengan hal itu akan mengurangi sampah-sampah yang masuk ke TPA seperti itu. Nah, di sini yang saya juga pengen aja diskusi sih sebenarnya. Kira-kira mungkin nanti boleh di-sharing nih untuk di setiap agregator kira-kira jenis sampah aja yang diterima, luasan apa namanya kayak cakupannya bagaimana seperti itu dan juga dari untuk DLH Padang tentu kita ingin mengetahui kira-kira apa sih yang dibutuhkan DLH Padang untuk nanti dapat meningkatkan pengelolaan sampah di Padang itu sendiri. Mungkin ada datakah yang dibutuhkan, datanya sebagai apa dan lain sebagainya. Mungkin itu kita bisa diskusikan saat ini dan juga kalau misalnya dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai proyek ini, program ini kami persilahkan seperti itu. Mungkin itu dari saya. Pak Rizky. Baik, Bu Sia, kita lanjut ini diskusi. Oke, Pak. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi sudah disampaikan bagaimana program digitalisasi ini dan kira-kira bagaimana hubungannya juga dengan Bapak Ibu sekalian sebagai agregator dan khusus DLH terkait dengan sebagai lembaga pengelola ya untuk persampahan di Kota Padang. Jadi silakan, mungkin kalau ada tanggapan dan pertanyaan terkait dengan program ini, silakan. Mungkin bisa di-sharing juga selama ini hubungan dengan bank sampah ataupun apa jenis-jenis sampah dan lain-lainnya. Boleh mungkin dikenalin Nabung aja Saro Pak mau duluan satu-satu. nih. Iya boleh Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih karena sudah diundang Pak dan Ibu. Kita sebenarnya di Padang ini udah ada sistem pengolahan dari PT Semen Padang. Itu kita masih berbasis web. Yang membedakannya kalau yang di Bali ini sudah aplikasi. Nextnya kita juga akan mengembangkan sistem Nabung Saro ini akan menggunakan aplikasi. Eh, Mungkin sedikit saya mungkin menceritakan sedikit terkait dengan Nabung Saro yang dilakukan oleh PT Semen Padang. Kita sebenarnya di sini membuat aplikasi berbasis web ini sebenarnya untuk memudahkan transaksi. Jadi kita bank sampah induk dan bank sampah
unit itu merupakan agen dari Nabong Saro. Jadi merupakan perpanjang tanganan dari kita, kemudian nanti kita yang akan melakukan penjemputan sampah. Kenapa kita menggunakan ini? Jadi kita di sini bukan dalam bentuk eh, diuangkan, tapi kita sistemnya adalah poin. Jadi sampah-sampah yang kita kumpulkan itu ada 6 jenis. Yang pertama itu adalah sampah plastik, itu akan kita nilai poin senilai 5 poin. Kemudian sampah kertas 3 poin, tekstil itu 4 poin, daun dan ranting itu 3 poin, minyak jelantah 6 poin. Kemudian kita ada satu lagi nama programnya kantong semen bekas. Jadi ini sebenarnya adalah program EPR, Extended Producer Responsibility. Jadi ini merupakan tanggung jawab dari kita agar sampah yang dihasilkan dari pabrik semen ini kita olah sendiri lagi gitu. Jadi kita nanti akan melakukan kerjasama dengan beberapa toko-toko bangunan dan tukang-tukang. Nanti akan kita kasih reward sesuai dengan poin yang sudah dikumpulkan. Jadi untuk neracanya, kalau seandainya kita mungkin bisa kolaborasi nih dengan Bapak Ibu yang dari Gria Luhu, mungkin kita bisa sinergikan saja nanti dengan untuk gimana caranya. eh, Sebenarnya yang susah ini adalah edukasi ke masyarakatnya ya, Pak Kiki ya. Jadi kita juga nantinya setiap tahun tuh kita melakukan mengirim mahasiswa-mahasiswa untuk melakukan KKN tematik. Untuk tahun ini akan berjalan setelah Lebaran ya Pak Kiki. Itu kita ada program nanti yang kita launching. Tahun kemarin itu ada 3 kelurahan di Kota Padang. Nanti nextnya itu kita akan koordinasi dulu dengan DLH Kota Padang ke daerah-daerah mana saja yang perlu kita lakukan edukasi. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini nanti akan melakukan edukasi dan sosialisasi terkait dengan pemilihan sampah. Target kita adalah di kelurahan ini terbentuknya bank sampah yang ada di kelurahan atau di kecamatan yang ada di Kota Padang. Nanti bank sampah ini akan dikelola apakah ini bernilai ekonomis itu nanti bisa melakukan menggunakan aplikasi yang ada di Gria Luhu mungkin ya Pak Kiki ya. Kalau yang di Semen Padang ini kita gunakan sebagai bahan bakar alternatif, nanti yang tidak bernilai ekonomis, aku nanti bisa menggunakan aplikasi Nabong Saro. Jadi kita mungkin bisa kolaborasi di sini. Kalau di digitalisasi bank sampah ini bagus, jadi nanti kita bisa mensinergikan saja. Maksudnya yang bernilai ekonomis itu tidak bisa menjadi untuk bank sampah, kemudian tidak bernilai ekonomis, nanti kita dikirim ke Semen Padang, itu nanti akan digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Goalsnya adalah sebenarnya kita gimana caranya mengedukasi masyarakat ini terkait dengan pemilihan sampah. Alhamdulillah kita bekerja sama terus dengan Universitas Andalas, di mana tiap periodiknya mengirimkan mahasiswanya ke Semen Padang, kemudian nanti mahasiswa-mahasiswa ini yang akan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin itu kata penghantar dari saya. Mungkin kalau ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya terkait dengan Nabong Saro, yang gimana kolaborasinya nanti bisa kita diskusi lebih lanjut ya Pak Kiki ya. Mungkin itu sekitar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu penyampaian dari Pak Doce dari Nabong Saro. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu Gria Luhu, silakan. Ya, terima kasih Pak Dolce untuk informasinya. Nah, ini informasi yang sangat-sangat kami butuhkan. Mungkin sedikit konteks, tadi pagi kita sudah berdiskusi dengan BSI dan BSU. Kebetulan juga mendapatkan banyak informasi dengan sistemnya, bagaimana mereka berkolaborasi dengan Abuang Sarok, nanti penginputan data seperti apa. Nah, tadi dari Bu Dewi Pancadaya juga memberi gambaran yang sangat-sangat baik mengenai kolaborasi kita bersama. Jadi kalau kalau saya boleh mengambil beberapa kata dari Bu Dewi, nanti Gereluhu sebagai home base datanya, begitu Pak Doce. Jadi nanti karena home base data untuk bank sampah itu sendiri. Jadi nanti semua datanya dari yang manual jadi digital udah tersimpan dengan baik. Nah nanti kita juga kok tadi diskusi apakah bisa ada yang harga, apakah juga ada bisa yang dengan poin. Nah tentunya dengan poin ini kan terkait dengan dana buang sarok. Nah itu juga kita sudah diskusikan. Jadi sehingga nanti apa yang kami harapkan itu adalah eh, dengan Gereluhu bisa mendigitalisasi data sehingga mempermudah nanti dari BSI untuk bisa membantu input ke websitenya Nabong Sarok gitu. Jadi nanti dari raw datanya bisa di-download misalnya tanggal 5 September
jumlah poinnya sekian. Jadi nanti tinggal langsung diupload. Jadi kita membantu BSI lebih tepatnya untuk punya data yang ready nih, yang nanti bisa di-upload ke websitenya Nabung Sarok. Nah, kami juga izin Pak nanti jika berkenan boleh kita mau interview lebih dalam untuk mengenal sistemnya. Jadi nanti targetnya sih kita lebih bisa mempersiapkan data yang bisa siap pakai, yang membantu BSI mempermudah nanti upload misalnya ke websitenya Nabung Sarok. Seperti itu sih Pak. Jadi mungkin nanti kita bisa seperti diskusi kira-kira boleh interview mungkin dengan Nabung Sarok mengenal sistemnya. Ya nanti kita bisa eh, targetkan untuk optimalisasi di bank sampah biar mereka lebih mudah untuk punya data terkait ke yang disalurkan ke Nabung Sarok. Kalau dari saya sih seperti itu. Monggo kalau dari Alvina ada tambahan. Iya, Pak. Mungkin yang dari Kak Suya jelas, Pak. Ya, tentunya harapannya jadi dengan aplikasi Gria Luhur, memang base-nya tuh kayak yang tadi Ibu Dewi bilang juga, memang kami membantu mengumpulkan data bank sampah unit gitu. Nah, nanti harapannya dengan data-datanya itu nanti kita bisa melakukan ya mungkin secara nggak langsung integrasi ya Pak ya, seperti itu ya dengan untuk ke Nabuang Sarok misalnya apa-apa saja yang dibawa. Jadi mereka cukup kayak misalnya mendownload data apa saja, berapa banyaknya yang dibawa ke Nabuang Sarok. Jadi tinggal nanti dari Nabuang di aplikasi atau sistem Nabuang Sarok itu nanti kita di-upload seperti itu. Nah, itu coba nanti kita emang butuh diskusi secara khusus dengan Bapak, mungkin nanti kita akan minta waktunya sih seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mungkin kalau dari saya Pak Rizky, saya ingin tanya ke Pak Doce juga. Ini kalau yang karena kalau teman-teman Gria Luhu ini kan fokusnya di dua BSI induk ya, yang satu Pancadaya, satu Sakinah. Nah, seingat saya yang Pak Doce itu kan sudah di Nabang Sarok kan Pancadaya dan Sakinah mereka sudah jadi membernya di tempat Nabang Sarok ya Pak ya. Sudah keduanya. Ya, mereka jadi agent kita, Pak. Oh ya. Nah, ini terkait tadi Bapak sampaikan tentang KKN mahasiswa tadi yang mentarget kelurahan itu. Kalau mungkin nanti bisa disinergikan Pak Rizky ya. Jadi karena dari teman-teman kita kerjasama ini dengan Unan juga Pak, apa namanya KKN tahun ini juga. Nah nanti kalau misalnya ada satu lokasi di pilot yang mencakup misalnya dari bank sampah tadi dan kemudian ada yang beririsan dengan bank sarok dan lokasinya tadi supaya bisa mengetes apa namanya aplikasi ini sendiri apakah nanti kontribusinya untuk ke bank sampah dan ke bank sarok sendiri. Kira-kira itu sih Pak Rizky ya. Ke Pak Rizky sih itunya. Ya, baik Pak. Nanti di follow upin. Dari Pak Doce ada lagi mau disampaikan? Sudah, Pak. Sudah hidup. Ya, mungkin tambahan sedikit Pak Toto. Kita untuk bank sampahnya untuk sekarang ini kita sudah ada sekitar 40 agent bank sampah atau perumahan. Jadi kita rutin melakukan penjemputan sampah di agen-agen kita yang ada di Kota Padang. Jadi untuk Sakinah sama Pancadaya itu untuk datanya sebenarnya mereka karena belum familiar saja dengan menggunakan web. Jadi untuk datanya itu sebenarnya ada di kita penginputannya kapan, penjemputannya kapan. Itu data real di web kita ada. Jadi untuk bank sampah besar itu sebenarnya kita bantukan penginputannya sendiri. Jadi nanti membernya bisa melakukan redeem point melalui aplikasi yang sudah kita siapkan. Mungkin itu tambahannya sedikit Pak Toto. Terima kasih Pak Doce. Silakan dari Bapak Ibu yang lain, dari mungkin dari mana nih? Dari Gil Plus atau dari Eko Ato? Oke. Ya, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kak Alvina, Kak Suya, Pak Toto. Eh iya, kalau dari Ekoto Sokato dan Trash to Move, memang kalau kami merasa selama ini kendala dengan bank sampah belum ada hubungan yang apa ya, konkret gitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi selama ini kita masih dibantu oleh Padang Mamilah untuk sosialisasi dan
sudah kita approach juga beberapa bank sampah, cuma memang untuk pendataan atau permintaan penyebutan itu masih belum digubris. Nah, memang beberapa bank sampah menyerukan keminatan mereka untuk mencoba kirim ke kita gitu. Cuma ya itu mungkin salah satu yang Pak Dolce juga bilang tadi, edukasinya juga kurang, mereka juga belum paham. Sementara kalau dari segi kami agregator, kami mau meningkatkan value sampah yang terkumpul. Jadi dengan disortir, dengan dicacah itu kan nilainya bertambah tinggi dan industri daur ulang pun bisa putarannya bisa lebih lancar gitu. Cuma memang dengan adanya Gria, aplikasi Grialur ini ya kita harapkan logistiknya dari bank sampah ke agregator bisa lebih lancar. Karena selama ini memang ya balik lagi saya bilang sejak kita diskusi di bulan Januari kemarin problem yang kita dengar juga sama, mereka bilang barang belum cukup atau tidak mencapai 1 ton yang kita minta. Kita pun sudah mengurangi permintaan tonasenya di 500, cuma masih belum ada tanggapan. Mungkin dengan adanya Gria Luhu bisa membantu pendataan yang lebih jelas. Nah, saya kalau dari tim Ekuator Tuasa Kato dan Tresdemo sendiri sebetulnya ya memang kalau bisa kita yang gaet atau kita eh, kolaborasikan dengan seperti Guild Plus atau mungkin pemain-pemain yang lama bisa lebih lancar lah karena di industri kita memang perputaran barang itu lebih penting. Nah, jadi itu ya saya harapkan memang kita bisa membantu sebisa mungkin di mana yang bisa diminta ke kita entah itu dari pendataan juga kita bantu terjun ke lapangan untuk mengambil data raw datanya juga kita bersedia karena juga eh habis ini kita ada jadwal juga ke Bank Sampah Sakinah karena Pak Toto juga pernah minta tolong untuk disurvei beberapa bank sampah yang mau kita bina untuk pengolahan sampahnya langsung. Nah, mungkin nanti memang kalau ada sampah-sampah residu yang tidak bisa kita olah bisa kita serahkan ke Nabuang Saro atau mungkin DLH mungkin ada kemarin itu ada rencana untuk RDF ya Pak ya kalau nggak salah. Nah, jadi memang sinerginya harus lebih lancar. Ya, saya harap sih memang dengan ada Luhu edukasi bank sampah bisa lebih ditingkatkan. Itu sih dari saya. Terima kasih. Baik, kalau boleh saya punya follow up pertanyaan. Jadi permasalahannya berarti selama ini bank sampah belum bisa memenuhi eh, apa namanya minimum capacity ya, Pak ya, yang 500 ton. 500 ton itu per tipe kah? Misalnya PET minimum 500 kilo atau semua recyclable material? Iya, itu sebenarnya 500 kilo semua yang bisa di-recycle, Kak. Jadi bisa kertas atau um, PP, EDPE, semua sampah yang plastik dan anorganik yang bisa kita olah lagi gitu. Jadi nggak harus misalnya botol botol PET 1 ton nggak harus kayak gitu, bisa campur karena memang nanti di lokasi kita tuh tanggung jawab kita untuk mensortir dan memilah sebelum kita proses lagi gitu. Baik, berarti ini per bulan ya atau per sekali ngangkut? Kalau bisa per minggu sih Kak. Jadi Oh, per minggu ya. per minggu. Per minggu per satu BSI ya dan atau BSU. Iya atau BSU. Jadi kalau Oke, waktu oke. itu pernah kita rancangkan di antara BSU kalau ada sekiranya di satu lokasi radius mungkin 2 atau 3 kilo Mm-mm. ada 3 BSU yang memang tidak sampai 500 tapi masing-masing punya misalnya 200 kilo. Nah, itu kayak gitu kami nggak masalah untuk kami kelilingi, kita langsir aja daripada kita buang-buang bensin. Karena lokasi kita juga jauh di ujung, bisa dibilang di ujung Kota Padang. Sama dengan lokasi Bang Alvin di Gilpras juga pasti merasakan itu juga soal angkutan karena jauh jaraknya itu kan. Jadi sempat kita minta di antara 3 atau 4 bank sampah yang berdekatan, coba dikoordinasikan 1 hari penimbangan, nanti kita tinggal kelilingin aja yang dekat-dekat. Nah, minggu depan mungkin lokasi yang berbeda lagi. Nah, cuma masih belum terrealisasi sampai sekarang. Itu. Makasih. Iya, baik. Terima kasih informasinya. Mungkin kalau dari kita lebih ke datanya nanti ya. Jadi misalnya kita
bisa melihat berapa sih kemampuan dari BSU BSI ini per minggu dalam mengkoleksi sampah. Jadi mungkin itu informasi yang bisa kita sampaikan. Mungkin dari sana insight-nya bisa dipakai. Oh, mungkin sekali ngangkut bisa 3-4 BSU dan segala macam untuk bisa mencapai kapasitinya. Tapi ya, semoga nanti data kami juga bisa insightful, membantu merencanakan dalam pengangkutan dan segala macam. Iya, kalau dari saya itu sih semoga ini membantu. Monggo Pak Rizky kalau ada yang masih mau bertanya. Ya, Assalamualaikum Mungkin warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin dari Gilpas Sumber. Terima kasih pada Pak Rizky yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir. Salam kenal juga ke Alvina dan Suya, Pak Toto yang pernah kita juga koordinasi dulu Pak di DLH. Eh, ini terkait dengan Bank Sampah Induk. Sebenarnya kami dari Gilpas Sumber itu semenjak tahun 2023 itu sudah kerjasama dengan BSI Pancadaya. Nah, ini sudah kita lakukan, tetapi problemnya adalah pertama, sebetul dengan yang dikatakan Eko Hato tadi oleh Karel, bahwa kapasiti mereka tidak mencukupi untuk kita lakukan penjemputan. Kenapa? Akibatnya overcost kita adalah di biaya penjemputan. Itu pertama. Yang kedua, mungkin nanti memang kita nanti akan ada kolaborasi melalui aplikasi kan. Yang kita harapkan itu adalah kualitas bahan bakunya. Nah, BSI ini pada saat yang kita lakukan kerjasama, bahan baku itu masih banyak tercampur. Dikarenakan pertama kategori mereka itu terlalu banyak, Bu. Kategori sampahnya. Sehingga itu membuat bingung kita juga men-setting harganya dari agregator. Misalkan PP atau emberan atau bahasa daerahnya ya di sini, itu mereka bisa lebih dari 4-5 jenis emberannya. Nah, sedangkan di kita itu ada satu harga. Kalau seandainya memang mau dibikin berbeda atau yang ready untuk digiling berarti beda lagi dengan sistemnya. Nah, kalau seandainya mereka masih melakukan seperti hal yang sama dan setiap BSI BSU itu kalau di Padang itu berbeda-beda semuanya kategorinya. Ini harus diseragamkan. Sehingga kalau kita di agregator itu mengakibatkan kos tambahan. Karena bahan bakunya sudah seperti itu dan kita harus jemput ya. Mereka ya kalau boleh dibilang agak manja sedikit lah Ibu ya. Agak manja sedikit barangnya cuma segini cuma 200-100 kilo tapi minta dijemput, tetapi pas kita dijemput barang itu tercampur dan sebagainya nggak bisa, harus kita lakukan waktu lagi dan sebagainya. Jadi itu yang harus disepakati dulu oleh ini. Dan juga saya melihat Bu, mungkin ini bukan dari saya, sharing aja POV dari saya sebagai agregator. Selama ini saya juga sudah membina beberapa bank sampah di salah satu kecamatan Kota Tangah. Ini ada semacam kesalahan tata kelola sehingga mengakibatkan capacity collecting mereka itu rendah ya. eh Ya saya tidak tahu ya, mungkin ini harus digali lagi lebih dalam, mungkin di tata kelolanya. Mungkin apa yang sudah dilakukan di Gerialuwu, success story-nya seperti apa, best practice-nya seperti apa, di sharing ke yang di sini. Sebagai clue-nya saja, BSI BSU di Padang ini kalau saya melihat lebih ke marketing salah satu BUMN. Nah, itu yang saya yang menjadi salah satu, kalau saya melihat dari agregator melihat itu sebagai menjadi rendahnya tingkat collectingnya, collection rate-nya menjadi rendah. Akibatnya karena memang biaya si nasabah itu terlalu besar di depan. Kalau saya lihat yang saya ketahui ya, sebagai agregator saya kan sharing-sharing juga dengan mereka, biaya si nasabah itu terlalu besar di depan sehingga minat untuk menabungnya itu rendah. Dan juga terlalu panjang supply chain-nya sehingga harga sampah yang didapatkan oleh si nasabah itu jadi rendah. Ya, jadi sehingga minat mereka untuk menabung sampah itu jadi sangat berkurang. Nah, mungkin itu bisa, kecuali kalau di PNS karena memang ada regulasi. ASN ada regulasi yang mewajibkan mereka harus melakukan menabung di bank sampah.
Ya, tapi kalau di warga masyarakat sekitar regulasi tersebut kan tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu saya mungkin bisa nanti di sharing berikutnya. Kalau intinya di kami agregator, kami sangat menerima asalkan kuantitinya oke, dan kualitas bahannya oke. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk insight-nya. Mungkin saya juga punya beberapa follow-up question nih juga pengen tahu. Tadi kita belajar dari POV BSI dan BSU, kita juga pengen belajar nih dari POV aggregators karena kan kesatuan yang tidak bisa terpisahkan ya. Mungkin pertama, kalau kami di Bali, mungkin nanti Alvina juga nambahin, kita kalau di level masyarakat kan kita hanya mensosialisasikan paling mereka memilah hanya 5 jenis pemilahan untuk biar nggak ribet gitu kan, biar mereka juga nggak terlalu banyak effort untuk memilah. Nah, di bank sampah, di warehouse, baru kita breakdown sangat cukup detail, em, karena di situ kita dapat marginnya kan. Jadi semakin terpilah itu semakin mahal kalau kita di sini. Nah, kalau di Padang sendiri, kalau seperti tadi berarti apakah memang dari bank sampahnya itu juga saat ini pemilahannya masih kurang sehingga di agregator perlu memilah lagi atau mungkin sekarang pemilahannya sudah cukup? Ya, jadi pengen tahu sih sebenarnya pemilahan di bank sampah itu ada apakah sudah cukup untuk standarnya agregator atau seperti apa? Mungkin itu dulu follow up-nya. Semoga jelas. Iya, kalau terkait dengan pemilahannya, setahu saya BSU itu sudah dikasih kategorinya oleh BSI. Oke, itu satu. Jadi BSI fungsinya setahu saya itu menjemput yang sudah di-collecting oleh BSU. Sehingga karena kenapa? Karena untuk BSI Pancadaya itu yang mempunyai lahan cukup luas dibandingkan BSU lainnya. Jadi mereka cuma pengumpulan dan nanti akan melakukan penjualan BSI. Sehingga karena mereka juga ya rata-rata ya pekerjanya bukan di eh, pro di sana di bidang itu ya rata-rata ibu rumah tangga, pemilahannya masih belum clear. Misalkan Yakult, Yakult itu kan sebenarnya HI jenis plastiknya, tetapi mereka masuknya ke PP. Nah, hal-hal yang kecil seperti itu kan kalau di kita agregator untuk melakukan penggilingan shredding kan satu jenis nggak bisa langsung ke ini Betul. reject ya. Iya, iya Hmm. betul. Ya kalau kami di Gianyar sih kita juga menyesuaikan dengan agregator sesuai kebutuhan agregator. Mereka maunya yang PET dan segala macam, jadi pemilahannya disesuaikan. Baik, baik. Mungkin bisa kami tampung untuk informasi. Nah, mungkin next itu lebih ke supply chain yang panjang. Ini maksudnya dari masyarakat berarti ke BSU, BSU ke BSI itu belum langsung ke agregator, Pak, atau seperti apa? Iya, jadi yang sepengetahuan saya adalah mereka ada porsi bagi hasil, Bu. Jadi Hmm, dari porsi bagi hasil dari BSU-nya dan juga porsi bagi jadi setahu saya ya realisasi penjualan itu dilakukan setelah BSI melakukan penjualan ya. Jadi BSU itu adalah fungsinya timbang collecting dari warga dan melakukan penimbangan awal ya. Jadi setelah itu dijemput oleh BSI. Nah, di BSI-nya itu akan dilakukan porsi bagi hasil setelah adanya penjualan. Dan itu akan drop down lagi ke bawah ke BSU. BSU bagi hasil lagi, baru drop down ke warganya, ke yang menabung, ke nasabahnya. Jadi akibatnya ya kita tahu ya, kalau seandainya kalau bermain sampah ini kita adalah quantity. Pentingnya adalah quantity untuk bisnisnya dan putaran. Semakin banyak kuantitinya, semakin cepat putarannya, itu akan semakin bernilai. Tapi kalau seandainya enggak, kalau mereka sudah mengurangi di awal fixed cost-nya yang bagi hasil itu di depan, otomatis nilai sampah ini tidak akan bernilai di depannya, diakhiri oleh si nasabah. Mungkin itu, Bu. Mungkin kalau bisa jelas. ya, siap. Baik, jelas sudah, Pak.
Ya kalau dari saya itu dulu sih mungkin follow up questionnya. Monggo dari Alvina ada mau ditanya atau direspon? Ya, mungkin terkait dengan sistem sih, tak bilang Pak ya, kalau untuk di bank sampah, mungkin kelihatan mungkin dari agregator panjang, iya Pak. Tapi sebenarnya ini juga terjadi di Indonesia secara umum Pak ya, biasanya dari nasabah, nasabah ke bank sampah unit, bank sampah unit ke bank sampah induk. Kenapa fokusnya di bank sampah induk? Karena harapannya memang agregator itu hanya mengambil di induk saja, tidak di unit. Alasannya banyak, Pak. Pertama, eh, mereka nggak punya lahan. Seperti yang tahu Padang kan tadi Bapak juga udah bilang nggak ada lahan. Apalagi mereka yang bekerja, yang menjadi pengurus itu adalah orang-orang yang sudah bekerja. Jadi bukan full timer untuk menjadi petugas bank sampah, enggak kayak gitu. Mereka pasti ada punya pekerjaan. Mungkin mereka dapat meluangkan 1 atau 2 jamnya mereka untuk melakukan itu. Jadi memang kalau aktual ya Pak, sebenarnya kalau ya nggak tahu ya mungkin di tempat-tempat yang saya sudah kunjungi kayak gitu itu memang agregator tuh biasanya hanya ke bank sampah induk, dia nggak ke bank sampah unit karena balik lagi kalau kita mau minta anggap yang tadi kayak mungkin dibilang 500 kilo per minggu itu mustahil Pak jujur saya pribadi karena kami di Gianyar pun Pak, di Gianyar pun Pak yang orang-orang sudah aktif sudah rajin menabung dan persentasenya banyak itu sebulan itu cuma dapat baru sebulan mereka bisa dapat 500 kilo per satu bank sampah unit kayak gitu. Kalau dia per minggu itu agak susah, Pak. Apalagi mungkin saya kurang tahu kalau di Padang, apalagi di Bali itu konsumtifnya tingkat tinggi, pariwisata tinggi. Bahkan yang pariwisata tinggi pun nggak nyampe kayak 500 kilo per minggu. Itu nggak nyampe kayak gitu. Mungkin itu informasinya Pak, mungkin yang bisa saya sharingkan kayak gitu. Nah, tadi juga Bapak bilang ada jenis sampah yang beragam-ragam, Pak ya, kayak begitu. Nah, mungkin saya juga pengen tanya di agregator, apakah di agregator yang ada saat ini, mungkin tadi ada Nabung Sarok, Equato, Trash to Move, terus ada Gilplas gitu, apakah sama, apakah barang-barang yang diterima sama atau berbeda? Kalaupun misalnya berbeda, apakah ada mungkin jenis-jenis sampah yang misalnya dari Gilplas apa saja, Nabong Sarok apa aja. Tadi Nabong Sarok juga udah share 6-nya itu. Mungkin yang lain boleh share karena memang kalau saya melihat sih yang mungkin Bapak bilang mohon maaf yang dari BUMN itu dia udah standarisasinya dari pusatnya, dari sistem media kayak gitu. Karena memang yang paling bagus itu yang kayak Bapak bilang, emang harus disesuaikan sama agregator lokal, Pak, karena semakin banyak semakin pusing mereka benar saya setuju itu kayak gitu mungkin itu bisa dibantu Pak kita kayak untuk diinformasikan karena ini juga merupakan hal yang penting untuk keberlanjutan pengelolaan sampah di Padang sih saya lihat kalau ternyata memang kayak tadi Yakult itu masuk HI diminimalisir bisa digabung sama item-item yang lain malah itu lebih bagus Pak bahkan kalau di Bali soalnya Yakult sendiri Pak dia nggak digabung sama yang lain kayak begitu. Nah, mungkin kan di sana beda, apalagi agregatornya sudah banyak seperti ini. Mungkin itu sih Pak, mungkin boleh di-share kayak gitu atau gimana? Oke, kalau di kita di Gilpas Sumbar itu menerima Aqua Gelas 1 atau Aqua Gelas bersih ya. Nggak harus Aqua sih ya. Pokoknya karena namanya Aqua aja gitu. Gelas Pak ya, gelas bening Ya, lah ya bisa gelasan dibilang. gelasan 1, gelasan kotor, Monty atau ale-ale, ember, botol, PET bersih, PET kotor, impact, HI, kristal, hitam, paralon. Itu kalau di Gilpas ya. Kalau Eko saya nggak tahu. Sama atau enggak? Hampir sama. Di gelas sudah pasti itu karena barang populer ya, pasti itu lomba-lomba orang carinya. Terus di yang jenis HDPE juga kayak botol-botol, PP, emberan itu kita juga ngambil. Cuma di barang-barang PS, HIPS, ABS, akrilik itu kita memang nggak. Itu mungkin Bang Alvin bisa lebih dalam di situ prosesnya. Cuma kita sekarang memang terima kayak plastik kresek, plastik-plastik sisa dari ekspedisi itu juga kita terima, kita bersihkan, kita cuci.
Kalau seperti Yakult memang kita juga nggak ngambil karena itu balik lagi itu sepertinya ke PS ya, HIPS High Impact PS. Kalau multilayer yang masih menjadi eh, problem utama karena multilayer ini kalau nggak yang sepengetahuan kita juga itu diserahkan ke Semen Padang untuk bahan incineratornya atau memang ada juga kalau kita dengan Trace to Move kita lagi coba ngolah plastik multilayer dan plastik residu itu menjadi eco brick dan apa tadi Van? Itu juga ya paving block. Nah, itu salah satu program kita juga. Cuma memang secara teknologi kita belum bisa ngolah sampah multilayer. Cuma dari yang konvensionalnya seperti PP, HDPE, LDPE itu kita terima. Nah, kecuali PS dan others gitu. Itu sih. Terima kasih. Tambahan dikit Pak Alvina. Kalau memang nanti nextnya itu akan ada, kami juga terima yang ready giling. Jadi sudah dipisahkan by partai dan by warna. Ini untuk yang HDPE berarti Pak ya? HDPE, PP, ya, by partai by warna. Ya mungkin itu bisa ya karena nanti kan ada workshop untuk BSI BSU-nya kan diajarkan bagaimana pemilahannya ya. Oke. Oke, Pak, mungkin saya mau giniin juga, Pak. Kira-kira ini kan yang saya tahu agregator besarnya udah ada di sini. Tapi dari Bapak sendiri mungkin sharing pengalaman, kira-kira bank sampah induk itu atau bank sampah unit yang ada, bank sampah induk lah mungkin ya, karena kita kan yang saat ini proyeknya di bawah naungannya Bank Sampah Induk Pancadaya sama Sakinah, itu apakah mungkin ada item-item yang dibawa di luar dari mungkin Nabung Saruk, Equato, atau Gilplas? Apakah kira-kira Bapak tahu atau ternyata memang pasti mereka cuma bawa ketiga ini? Soalnya kan otomatis yang di luar ini akan ikut mempengaruhi jenis-jenis sampah yang ada kan? Kayak gitu. Eh, Kalau yang agregator yang lain memang ada sih Bu. Jadi saat ini di Padang ini ada yang emang bukan aslinya orang Padang ya. Yang lagi buka di sini yaitu dia memang fokus di PET. Cuman kalau PET tidak ada concern ya karena PET itu cuma dua, PET kotor dan PET ini. Kalau mereka mau si BSI-nya mau oke lagi harganya mereka harus ngepres ya. Ya kan otomatis cuman kan itu kan ya biaya lagi investasi dan sebagainya kan. Jadi nggak mungkin. Jadi kalau untuk sortirisasinya mereka udah sesuai kok antara dengan ya si agregator yang khusus PET dengan kita yang lain juga sama. Oh, Tapi kalau khusus di mereka yang agregator yang satu ini mereka hanya khusus menerima PET. Jadi kalau mereka kirim ke kami itu kalau mereka ada emberan, ada botol, ada gelasan, ada monti itu silakan kirim. Nah atau ada kertas dan sebagainya silakan kirim. Ya, jadi kalau kita menerima semuanya lebih kurang seperti itu. oke, Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Ini informasi bagus sih karena benar semakin sedikit jenis sampahnya akan semakin mempermudah mereka juga kayak gitu. Ya mungkin itu sih kalau yang saya tanya mungkin Kak Suya lagi Kak. Enggak sih, mungkin lebih ke next step aja. Tadi kita udah dapat POV dari BSI dan mungkin sekedar informasi juga, kita juga akan menggali lebih dalam kepada BSI terkait juga dengan bagaimana mereka breakdown sampahnya, tipe-tipenya, dan kenapa mereka breakdown seperti itu. Dan terima kasih untuk informasinya mengenai apa sih sampah yang terima sama agregators. Nah, mungkin kita nanti izin sama Pak Rizky juga mungkin sama Pak Toto juga discuss nanti apakah kita perlu standarisasi untuk tipe sampah karena ini kan akan secara garis besar mempengaruhi digitalisasi dengan penambahan sampah dan segala macam. Nah, mungkin nanti kita diskusi secara internal mengenai hal itu. Tetapi Hmm. ya, terima Ya, kasih untuk informasinya. Saya ya, kembalikan ke Pak ya. Rizky atau Pak Toto mungkin ada Ya, tambahan. mungkin saya jadi terbayang juga ya, memang ini untuk standarisasi hulu hilirnya ini penting gitu ya. Tapi kalau dilihat mungkin basis datanya masih belum kuat gitu ya. Jadi dalam arti inventory dari nasabahnya ke BSU-nya kan kita belum tahu seberapa besar ya. Kalau kalau di sini, kalau yang saya tahu di kota kita Kyushu atau kota Kawasaki gitu ya, mereka basisnya dari potensi timbulan yang besar dulu Bu, gitu Bu. Jadi
Kalau yang nanti data timbulannya paling besar ini baru disalurkan kayak kayak pemilahan di rumah itu. Kalau di kita Kawasaki itu 7 tahun ya. Ini saya sharing aja 7 tahun oleh Pemda. Itu tahun pertama itu dimulai hanya kaleng kaleng bekas bir karena orang sini senang, senang minum bir. Jadi itu 1 tahun itu 1 kaleng aja gitu. Nanti benar-benar menguasai udah 1 kaleng minuman kaleng itu jumlah sampahnya signifikan. Makanya industrinya jadi bisa jalan gitu ya. Itu 1 tahun. Terus tahun kedua baru ditambah PET botol. Dan botol itu tahun kedua karena jumlahnya porsinya rada besar dibandingin kaleng. Nah, baru tahun ketiga kertas dan segala macam. Nah, ini saya jadi kepikiran Pak Alvin sama Pak Karel udah jelas kebutuhannya. Kemudian dari Pak Dolce juga udah jelas kebutuhannya bisa terima apa aja yang 6 tadi. Nah, mungkin basisnya harus kita mulai dari yang bank sampah unit dulu. Nanti dari sana jumlahnya apa aja gitu, proporsinya seberapa besar. Dari situ baru Betul. kita arahkan ke situ. Kalau saya sih ngelihatnya begitu. Ya, Belum bisa. setuju Pak. eh, Ya, setuju benar sekali. Em, ya, mungkin ekspektasi dari proyek ini nanti kita tahu hmm, archetype dari plastiknya, sorry, archetype dari waste-nya seperti apa yang paling eh, besar, hmm, dan ini diperlukan agregator apa nanti sebagai rekomendasi. Nah, ya, mungkin perlu ada standarisasi dan segala macam. Cuman, ya, setuju Pak ya, eh, untuk proyek ini. ya. Baik, saya serahkan Pak Rizky. Iya, Monggo Pak, jika ada dari pertanyaan DLH kembali. belum ini Bu. Iya bener, baru Mungkin mau nanya ada Pak, ya, dari DLH juga. ya, mungkin silakan Pak. Ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak atas kesempatannya diundangnya kami dalam eh, kegiatan ini. Kami dari DLH khususnya itu sangat mendukung sekali dengan adanya program ini. Melihat dari timbulan sampah yang dihasilkan untuk Kota Padang dalam satu harinya itu lebih kurang 600 ton. Itu eh, membuat TPA kami kesulitan untuk mengolahnya sekarang. Jadi dengan adanya program kayak Nabung Saro, BSU dan BSI ini, kami juga berharap eh, pemilahan lebih maksimal di hulunya. Jadi sampah yang dikirim ke TPA itu betul-betul sampah yang tidak terolah lagi, gitu. Jadi harapannya eh, program yang akan dan telah berlanjut yang sedang berlangsung sekarang ini itu bisa dimaksimalkan lagi gitu ya. Jadi eh, mungkin lebih apa namanya edukasi ke masyarakat tentang pengolahan sampah ini eh, bisa kita maksimalkan lagi gitu. Jadi tidak semua masyarakat ini paham bagaimana pemilahan sampah dimulai dari rumah tangga. Jadi kayak sampah-sampah yang masih memiliki nilai ekonomis itu eh, masyarakat masyarakat ini taunya masih awam tentang program Nabung Saro ini, Pak. Jadi kemarin kami ada beberapa diskusi juga di beberapa kelurahan. Jadi mereka tahunya sampah ini dibawa, mereka langsung dapat nilainya gitu. Jadi belum belum seluruhnya paham bagaimana sistem nabung saro ini, sistem nabung sampah yang program yang sudah berjalan sekarang ini gitu. Jadi kalau bisa kita eh, percepat juga bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar bisa eh, sepenuhnya ikut dalam pemilahan sampah eh, untuk kedepannya. Mungkin dari kami DLH itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Silakan Ibu, ada pertanyaan untuk DLH? Eh, mungkin kalau yang dari saya Pak Rizky untuk Iya, yang silakan.
sering mati lampu, Pak.